Perkenalkan, nama saya Susanto, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Melawi, akan melaksanakan praobservasi terhadap guru SDN 1 Pino Utara, Kabupaten Melawi, wali kelas 5. Gimana kabarnya hari ini, Bu Sri? Siap Pak, Alhamdulillah sehat, baik. Jadi hari ini kita akan berbincang pasca praobservasi ya Bu ya. Siap. Sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Siap, Pak. Atau sebelum saya melakukan supervisi kelas. Siap. Adapun tujuan dilakukan supervisi kelas adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Dan kenapa kita lakukan percakapan praobservasi ini? Sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Baik Bu, adapun beberapa pertanyaan dalam praobservasi ini. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran Ibu? Tujuan pembelajaran saya yaitu mengenai aktivitas. Ini judulnya yang saya ambil kemarin Pak, itu tentang organ gerak hewan, organ gerak pada hewan dan manusia. Ya. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama adalah mengetahui aktivitas, manfaat aktivitas pada manusia, pada organ gerak, yaitu contohnya ada saya 3 aktivitas. Habis itu untuk kegiatan yang ada untuk pelajaran bahasa Indonesia, teks atau naskah mengenai teksnya itu bersepeda saat mungkin menggunakan organ gerak pada manusia. Lanjut lagi dengan praktek membuat model alat pernapasan pada manusia. Dan lanjut lagi dengan mengembangkan ide pokok atau membuat sebuah ide pokok pada pembelajaran bahasa Indonesia pada sebuah kalimat paragraf. Oh ya, berarti itu tujuan pembelajaran Iya, Ibu ya. iya. Kemudian area pengembangan yang hendak Ibu capai apa? Itu mengetahui organ gerak pada manusia dan hewan. Ya, jadi untuk mengetahui organ gerak hewan dan manusia ya. Kemudian strategi yang Ibu siapkan apa itu? Contohnya yang saya ambil strateginya adalah siswa dapat memecahkan masalah. Siswa itu bekerja kelompok, mungkin berkomunikasi satu sama lain dengan temannya Lanjut lagi dengan tadi saya memberikan teks tentang naskah untuk mengetahui siswa tadi ada naskah seperti bersepeda. Saya memberikan contoh bagaimana mengetahui ide pokok pada pembelajaran tersebut. Kemudian dalam kegiatan pembelajaran ini tentunya ada alat dan bahan serta sumber belajarnya. Apa yang Ibu siapkan? Saya menggunakan e-fokus Pak untuk ya biar agar siswa itu kan bisa mengenal. Contohnya nanti saya di pada e-fokus tersebut saya memberikan contoh gambar organ gerak pada hewan seperti apa. Lanjut lagi dengan naskah tadi sama gambarnya aja itu Pak. Jadi Ibu menyiapkan fokus di situ nanti di fokus akan Ibu sorotkan gambarnya ya, gambar naskah Pak. Gambar kemudian teks naskah. Di dalam infokusnya kan Ibu bisa menerangkan berbagai macam gerak yang ada pada hewan dan manusia ya. Iya Pak. Kemudian coba Ibu ceritakan tentang pembelajaran yang akan Ibu sajikan. Yang pertama kan mungkin saya memang menggunakan RPP Pak. Dalam RPP tersebut ada pendahuluan, saya akan melakukan salam, modelnya persepsi, berdoa. Nah, kalau untuk kegiatan intinya saya menyajikan sebuah video, yaitu merupakan gambar, teks segala. Lanjutkan menjelaskan organ gerak pada manusia, organ gerak pada hewan. Lanjut saya lagi dengan menjelaskan tentang tadi saya memberikan teks tentang bersepeda. Di situ manfaatnya pada pelajaran Indonesia, yaitu menjelaskan tentang ide pokok pada sebuah paragraf. Lalu itu saya lanjutkan dengan penutup. Saya akan menyimpulkan pelajaran tersebut. Saya melakukan persepsi dan saya mengakhiri pembelajaran. Baca Pak. Jadi setelah pembelajaran ini kompetensi apa yang bisa dimiliki siswa setelah
mengikuti pembelajaran yang sesuai dengan Ibu harapkan tadi? Nah, saya berharapkan contohnya saya akan memberikan contohnya siswa itu bisa berkolaboratif, bisa berpikir kritis, bisa menyelesaikan masalah, bisa mengetahui contohnya organ gerak manusia itu apa, aktivitas apa, dan organ gerak pada manusia. Ya, berarti Ibu ingin setelah kegiatan pembelajaran ini salah satunya siswa dapat berkolaborasi, memahami materi, kemudian yang pasti siswa ini dapat mencapai tujuan pembelajaran yang Ibu harapkannya. Iya, Pak. Kemudian rencananya kapan Ibu laksanakan pembelajaran ini? Besok, Pak. Sesuai dengan besok berarti ya? Iya, Pak, besok. Berarti besok jam pertama, mulai dari jam pertama Pak, ya? Pak. Berarti besok mulai jam pertama Ibu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran ini ya? Iya, siap. Kemudian besok saya baru akan bersama-sama melakukan observasi dari jam pertama pasti ya, Ibu ya? Iya, Pak. Nah, kemudian kita tadi sudah berbincang-bincang dari awal sampai akhir ini. Apa yang ingin Ibu dari hasil percakapan ini? Saya akan mendapatkan ilmu alur dari sebuah pembelajaran mana yang sesuai dengan pembelajaran itu, Pak. Tentunya berbagai macam strategi, bagaimana seorang guru yang bisa memberikan pelajaran buat anak-anak. Ya, baik Bu, terima kasih atas waktu kebersamaan kita ini dalam pra observasi ini. Mudah-mudahan kegiatan observasi besok berjalan dengan lancar dan siswa juga dapat mengikuti pembelajaran yang sudah Ibu rencanakan. Ya, baik, terima kasih Bu. Selamat pagi Bu. Selamat pagi anak-anak semua. Sama-sama ya, sama-sama dengan kawannya. Yuk, semangat sedikit, duduk agak sedikit. Yuk. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu.
biasanya lagu wajib saat upacara apa nak? Ayo, lagu apa biasanya? Oh, Garuda Pancasila. Ayo kita sama-sama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu. Patriot proklamasi. Sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Rakyat adil makmur sentosa. Bidari bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Yo, tepuk tangan. Ayo yang kurang semangat. Ayo biasanya kita yang tiap hari melakukan apa nama tuh? Tepuk PPK yo. Pertama, 1 tepuk PPK. Serius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ayo tepuk tangan tuh. Kemarin kita sudah menjelaskan mengenai organ pencernaan pada manusia. Nah, hari ini kita mengenal lagi pada hewan dan manusia, yaitu mengenai organ gerak pada manusia dan hewan. Nah, kalian tahu apa sih Bu bagian organ gerak manusia dan hewan? Nah, dalam pembelajaran ini tujuannya adalah kalian bisa mengenal organ gerak pada manusia dan hewan. Dan dalam kehidupan sehari-hari organ gerak mana yang kita gunakan. Nah, memanfaatkan organ organ gerak pada manusia. Dan yang kedua adalah contoh organ gerak pada manusia yang digunakan di saat kendara, contohnya menggunakan sepeda. Aktivitas organ gerak itu yang manfaatnya dari contohnya tadi itu utut, paha, yaitu pada organ gerak saat kita bersepeda. Dan ada juga dengan organ pernapasan manusia. Contohnya yang sederhana menghasilkan contohnya bernapas dengan baik. Oh, alat pernapasan pada manusia. Baiklah anak-anak, kalian sudah mengamati video yang sudah diberi? Sudah paham? Mengenai tadi gambar tentang organ gerak pada hewan dan manusia. Contoh pada kelinci melompatnya menggunakan bagian kaki. Untuk kita bersepeda, kita menggunakan organ gerak pada kaki. Baiklah, kita kerja kelompok dulu, dibagi dulu kelompoknya 3 orang, udah? Ayo, kumpul dulu ke kalian bertiga, yuk. Udah? Sekarang lihat bukunya. Lihat dulu. Nah, organ gerak manusia dan itu berbeda-beda. Nah, Ibu kasih contoh, kalian tulis di situ nomor 1 tulis di depan ya. Nah, sekarang kita perhatikan yang sudah kelompok mana? Kelompok 3, Nino dan kawannya sudah? Nah, sekarang kita sama-sama dengarkan jawaban dari teman-teman kita. Ayo, kau maju Nino, bacakan. Yang lain perhatikan ke depan. Nah, yang pertama, ayo, Hairi baca Hairi. Bagus ya, teman-teman. Yang kawan perhatikan yang lainnya nak. Yo, jawab. Gerak pada
tepuk tangan buat kelompok kita. Yo. Nah, untuk pembelajaran hari ini, anak-anak senang ya? Ayo perhatikan jadi senang tidak? Nah, sekarang perhatikan ibu, perhatikan yang benar. Pegang mukanya, ayo. Lihat ekspresi kita kan ada 4. Ada yang cemberut, ada yang marah, ada yang senyum, dan ada sedih. Untuk pembelajaran hari ini, senang apa sedih? Senang apa sedih? Ayo kita tunjukkan muka kita senang. Senyum 1, 2, 3. Nah, bahwa pembelajaran ini ilmu yang baik. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran hari ini, Iqbal dengan ibu ke depan sayang. Iqbal, untuk pembelajaran hari ini kita sudah mengenal tentang organ gerak pada hewan dan manusia. Nah, itu tadi kita sudah menyimpulkan untuk pelajaran bahasa Indonesia, menyimpulkan di mana itu ide bisa di awal kalimat, bisa di tengah kalimat, dan di akhir kalimat. Itu namanya ide pokok. Nah, contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, contoh dengan cara bersepeda itu memberikan kesehatan pada manusia. Contohnya di saat berjalan. Perhatikan. Nah, anak-anak itu yang mungkin ibu sampaikan. Nanti ibu kasih tugas PR ya kepada kalian. Ibu kita kerjakan. Dan ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak ibu semua. Bagaimana kabarnya Bu Sri? Alhamdulillah Pak, sehat baik. Nah, syukur ya. Nah, ini kemarin kan Ibu sudah melaksanakan observasi di kelas 5 kan? Melaksanakan observasi, sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas 5 tentang kemarin pembelajaran diferensiasi. Ada beberapa pertanyaan pasca observasi ini kepada Ibu sebagai wali kelas 5. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan jalannya observasi di kelas? Saya sangat senang Pak, mungkin dengan cara observasi ini saya bisa isinya lebih dalam mengajar itu saya bisa lebih leluasa atau dapat dinilai oleh Bapak, diperhatikan, oh begini caranya, seperti itu Pak. Ya, sudah lega, sudah merasa dalam proses pembelajaran bisa memahami peserta didik juga dalam proses kegiatan pembelajaran dalam menerangkan beberapa materi yang Ibu ya. Kemudian yang kedua, coba Ibu ceritakan area pengembangan yang dilakukan, kemudian langkah-langkah dan tahapan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Untuk itu dalam penilaian saya itu Pak, yang pertama langkah-langkahnya yang pasti saya harus melalui RPP. Dari RPP itu saya mengambil inti apa semua segala, pokoknya belajar sesuai dengan tahap yang RPP, dari tujuan, dari kegiatan inti, kegiatan akhir atau kesimpulan. Nah, langkah-langkah itu yang saya ambil dari pembelajaran, ada menggunakan buku paket, menggunakan Enfokus, dan pengembangan itu Pak saya lakukan contohnya media gambar itu agar anak-anak lebih memahami pembelajaran yang saya ajarkan. Berarti Ibu dalam pembelajarannya sesuai dengan langkah-langkah yang ada di dalam pembelajaran cara pembelajarannya, kemudian menggunakan berbagai media agar bisa menyampaikan materi dengan baik ya Bu Sri ya. Iya, Pak. Kemudian menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang Ibu sudah sampaikan? Pengembangan saya itu Pak seperti hasilnya zaman modern sekarang yang mungkin pakai fokus. Nah, kalaupun saya dalam pengembangan diri saya biasanya mengikuti diklat, ingin mengetahui oh seperti ini strateginya, seperti ini cara mengajarnya, dan lagi setelah itu lihat lagi ke RPP dengan kemajuan zaman saya akan mencarikan dari modelnya kita sekarang menggunakan internet atau dari media online lah Pak. Berarti Ibu sudah mengambil media-media pembelajaran yang ada di internetnya yang sudah mengikuti sesuai dengan perkembangan zaman ya Bu Sri ya. Itu sangat bagus Bu Sri. Kemudian
apa proses pembelajaran yang sudah sesuai dengan yang diharapkan Ibu? Yang direncanakan. yang Sudah sesuai belum menurut Ibu? Kalau menurut saya Pak ya, kalau menurut saya sih sudah sesuai karena saya mengajarkan anak sesuaikan dengan RPP yang setelah saya buat dan saya ambil dari tujuan dari pembelajaran tersebut. Pokoknya semuanya itu sesuai dengan yang udah saya kerjakan Pak, itu yang saya ajarkan itu. Sudah sesuai dengan yang direncanakan Iya, dan direncanakan. tujuannya pun sudah tercapai ya Bu Iya, ya. Pak. Kalau menurut saya ya Pak. Tadi kan itu udah ketercapaian juga, sudah tujuan pembelajaran, berarti hal ini udah tercapai dah Bu? Tujuan Kalau menurut pembelajaran saya sih sudah. sudah ya, jadi Saya sesuai tidak ada dengan pakai perencanaan penilaian. menggunakan penilaiannya, kemudian menurut Ibu tujuan pembelajaran sudah Tercapai. Kalau menurut Ibu apa yang menjadi kesulitan Ibu dalam menggunakan metode Ibu? Kalau metode saya Pak, ada beberapa anak yang mungkin belum mengenal media sosial yang contoh saya ibu kan ngambil dari internet ini contohnya ada yang mungkin kesulitan, ada yang tidak ada menggunakan model media sosial untuk handphone sekarang Pak, dia mungkin tidak bisa mengakses karena keterbatasan dari anak tersebut, dari mungkin ekonomi. Ada juga yang anak yang tiba-tiba tidak fokus gitu Pak. Kemudian yang menjadi kesulitan Ibu dalam misalnya dalam mencari sumber itu apa seperti itu? Ada bahasa-bahasa yang menurut saya itu belum dimengerti anak gitu Pak. Contoh seperti bahasa asing. Oh anak ini tahunnya ini belajar apa itu ekosistem sistem itu apa, karena mereka kan tidak paham gitu Pak. Bahasa yang menurut saya bahasa asing lah yang didengar oleh anak-anak. Ada pembelajaran yang mungkin ada juga yang anak yang belum mengerti dari model pembelajaran modern sekarang yang kita bisa membukakan melalui laptop. Ada anak yang belum paham Pak, mungkin karena dia tidak pernah mengenali benda tersebut, yang baru hanya dilihat di saat saya baru menyediakan barang tersebut gitu Pak. Berarti itu kesulitan siswa di situ ya. Iya. Kemudian coba Ibu ceritakan rencana tindak lanjut Ibu ke depannya ini. Kalau saya kalau seandainya tindak lanjutan saya ke depannya, anak-anak ini bisa memahami apa yang akan saya sampaikan untuk pembelajaran berikutnya. Contoh kalau saya tidak paham dengan bahasa atau itu, saya akan cari di internet. Kalau anak tersebut mungkin kurang fasilitas belajarnya, saya akan buatnya ngeprint atau akan saya kasih medianya untuk ke anak-anak. Jadi rencana kedepannya Ibu akan mencari media yang ada di dalam internet, kemudian sebagai bahan pembelajaran supaya anak lebih memahami pembelajaran tersebut. Berarti kedepannya Ibu ingin pembelajaran itu menggunakan berbagai media yang ada yang sesuai apa strateginya untuk pembelajaran ini, saya nyari pembelajaran tersebut gitu Pak. Jadi mencarinya di yang lebih luas lagi lah. Contoh kan kalau pembelajaran biologi Pak, nanti anaknya kan ini mana yang ikuti, mana yang ikuti, contohnya umbi-umbian yang mana yang istilahnya kayak berjalan dan umbi-umbian kan beda itu Pak. Pokoknya tumbuh-tumbuhan lah yang kadang saya cari di internet tuh. Kemudian rencananya kapan Ibu laksanakan? Ya mungkin setiap pembelajaran terus Pak. Jadi siap. Jadi rencananya setiap pembelajaran sekarang Ibu mau menggunakan media-media yang ada sesuai dengan pembelajaran yang dilakukan itu ya? Makanya saya siap terlebih dulu RPP-nya, baru saya lakukan pembelajaran. Ini berarti punya Ibu ini sudah sesuai dalam kegiatan proses pembelajarannya. Kemudian tindak lanjutnya ke depannya berarti Ibu akan melaksanakan pembelajaran menggunakan berbagai media. Ini sudah cukup baik Bu, dan mudah-mudahan rencana tindak lanjut ini bisa terlaksana dan proses pembelajaran berjalan dengan lancar di Indonesia. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak Pak. Oke, baik, terima kasih Ibu dan Pak Susanto sudah melakukan pasca observasi ya. Jadi saya amati untuk proses dari pra observasi juga dari video yang kemarin, kemudian dari video observasi juga saya mengamati, dan terakhir ini pasca observasi ini terkait dengan supervisi akademik ya. Ini
langkah-langkah atau prosedur-prosedur seperti siaran itu juga sudah dilakukan oleh Pak Susanto selaku observer ya, dan Ibu juga sudah melakukan proses pembelajaran dengan cukup baik melalui refleksi tadi ya, refleksi bersama yang pada balik ya, dari observer juga sudah baik ya. Itu saja dari saya selaku pengajar praktik untuk pertemuan kita pada pagi hari ini ya. Untuk RTL-nya juga sudah baik tadi ya, secara tindak lanjutnya ini kedepannya itu mau ngapain. Itu saja dari saya kan. Terima kasih Pak. Terima kasih.